Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau hanya sepenggal-penggal nih yang cocok. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman. Karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu, harapan kamu semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang love reading ya. Kita lihat kartunya. Ingat ya teman-teman, ini energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini aku lihat ada penantian ya, ada yang lagi menunggu seseorang datang. Tapi penantiannya itu enggak yang gelisah gitu. Jadi ada kenyamanan dalam sebuah penantian. Nah, gimana ini kok kayak bertolak belakang ya? Jadi beberapa dari kalian mungkin terkoneksi dengan adanya perbedaan usia juga ya. Mungkin ada yang salah satunya kalau aku lihat lebih mapan. Tapi ada kenyamanan ketika kamu itu bersama dengan dia. Beberapa dari kalian itu lagi berusaha untuk menstabilkan diri. Ada peningkatan spiritual yang terjadi dalam diri kalian ya, atas suatu pengalaman yang pernah terjadi, sehingga kayak ada perasaan yang sekarang ini kalau memang sudah terjadi seperti itu tuh kayaknya biasa-biasa aja gitu. Kayak yang perasaan flat gitu, datar-datar aja. Karena memang yang aku lihat kamu sudah mampu ya, kamu sudah mampu mengkondisikan atau memfleksibelkan hati dan pikiran kamu untuk menjadi nggak bucin-bucinan lagi seperti dulu. Misalnya nggak terlalu lebay lagi lah ya seperti dulu. Perasaan kalian itu saat ini ya perasaan nyaman, walaupun sebenarnya ada rasa yang pernah terkubur, ada rasa yang seperti terkurung di dalam peti mati. Tapi sekarang aku lihat karena ada peningkatan spiritual tadi membuat kalian itu sekarang lebih nyaman, ya lebih bisa menyikapi suatu permasalahan. Jadi beberapa pun yang masih bersama, yang masih couple ya, sekalipun ada permasalahan, yang aku lihat kalian itu bisa menanggapi permasalahan ini dengan santai. Ada gambaran memang ada beberapa yang sudah break up, jeda atau memang sudah berpisah. Kenapa? Karena satu ada penantian ya. Kedua ada awal mula untuk sebuah perbincangan. Jadi sepertinya memang ada yang kamu rencanakan, ada yang kamu planningkan untuk memulai satu komunikasi baru terhadap seseorang. Jadi mungkin lagi pada diem-dieman, akhirnya ingin mencoba lagi untuk berkomunikasi. Di sini aku lihat ada seseorang seperti ingin menawarkan pembicaraan, komunikasi, ya. Sedang mencoba untuk memulai suatu pembicaraan atau salah satu dari kalian ada yang juga masih defensif di sini sehingga yang terlihat adalah adanya sedikit kekecewaan. Kemudian juga ada salah satu memang juga di sini ingin minta maaf. Jadi memang terlihat ada kesalahan di masa lalu. Ada yang pernah melakukan ya katakanlah kecurangan gitu ya.
ada perselingkuhan atau ada sesuatu yang ditutupi dari belakang kamu di sini. Kamu lagi sibuk-sibuknya ya di sini ya. Ada pencapaian, ada goal yang ingin kamu kejar saat ini. Entah kamu atau dia, yang aku lihat memang ada yang sedang butuh bantuan nih di sini. Atau mungkin ada yang lagi konsultasi sama seseorang atau lagi curhat atau memang benar-benar ada yang sedang membutuhkan. Kalau secara finansial aku lihat mungkin ada yang sampai gadai-gadai sesuatu nih di sini. Karena ada gambaran tentang butuh pinjaman uang ya sampai dengan tanda tangan surat seperti itu. Tapi kalau cuma yang ringan aku lihat ya paling beberapa dari kalian ada yang butuh saran dari seseorang, butuh saran dari teman, butuh teman curhat gitu. Jadi seseorangnya lagi mau minta maaf ya, tapi yang satunya defensif seperti sedang tidak terlalu ingin membuka komunikasi. Sehingga di sini ada penantian. Kemudian kalian ingin meningkatkan perasaan kalian lagi. Tapi yang terjadi adalah ketika kalian kembali ke memori masa lalu, kalian melamun ya. Yang terjadi adalah kalian ingat sesuatu ya, membuat kalian itu jadi kesel lagi gitu terhadap seseorang ya yang pernah membuat kalian itu terluka ya, membuat kalian merasa seperti terikat, terbelenggu. Karena yang terjadi adalah kalian tidak menyaksikan itu sampai ada yang ketangkep basah di sini. Ternyata seseorang yang kalian fokuskan ya di luar sana sedang dengan orang lain atau memang sedang jalan atau juga memang katakanlah di sini ada situasi teparti. Kecewa banget akhirnya. Dan di sini salah satu pihak ada yang menginginkan untuk memenangkan hati kamu kembali karena ada penyesalan, karena sadar setelah terjadi konflik batin tadi ya, konflik tadi akhirnya baru tahu nih ternyata kamu itu berarti di dalam hati dia, kamu berarti di dalam kehidupannya dia. Ya, kalau belum ada konflik batin mungkin dianggap biasa aja sehingga dia melakukan sesuatu kesukaannya tanpa berpikir panjang. Nah, setelah terjadi konflik baru terjadi kesadaran dalam diri dia karena akhirnya ada penyesalan, hatinya terbakar sendiri. Jadi seseorang ini ketika dia melukai hati kamu, akhirnya dia sadar itu sama saja dengan melukai dirinya sendiri. Nah, di sini keinginannya kuat banget nih, ingin datang sama kamu, ingin menyampaikan permintaan maaf. Jadi ada seseorang yang ingin datang kepada kamu, ada seseorang yang ingin ketemu sama kamu, ya. Ingin memulai awal mula baru. Sepertinya dia mau minta maaf ya sama kamu. Dia sadar dia nggak bisa jauh dari kamu. Jadi ada perasaan yang masih on fire sih aku lihat. Makanya di sini dia masih menunggu, masih stalking, masih menginginkan terkoneksi lagi dengan kamu. Satu sisi ada yang pengen cepet ketemu, satu sisi ada yang sibuk sama urusannya sendiri dulu. Daripada mikirin cinta-cintaan, bagusnya aku mikirin keuangan. Karena mungkin dalam posisi yang lagi kurang stabil keuangannya. Jadi kayak nggak ketemu titiknya lah gitu ya. Yang satu ngejar, yang satunya lari. Kejar-kejaran nih ceritanya. Jadi harus tahu satu sama lain, saling mengetahui satu sama lain, saling mengenal ya. Kalau kamu tidak kenal pasangan kamu, bagaimana kamu bisa tahu perasaan dia sebenarnya gitu. Jadi seperti apa? Jadi harus tahu seluk-beluknya, bibit, bebet, bobot, baru babat ya. Seperti biasanya. Makanya dalam suatu hubungan diperlukan yang namanya keterbukaan. Jadi kamu harus tahu dia, kamu tahu kekurangan, kelemahan dia, kelebihan dia. Jadi begitu juga sebaliknya, harus ada tolak ukur satu sama lain, harus ada kejujuran, harus ada semua-muanya ya. Walaupun namanya manusia ya, harus pasti semua manusia itu punya rahasia yang tidak mau dia ungkap. Tapi setidaknya ya yang dasar-dasarnya masa nggak diketahui gitu. Jadi kalau dalam berhubungan itu harus tahu sama tahu ya, tahu satu sama lain. Nah, di sini kalian ini benar-benar sedang komunikasinya itu lagi kacau ya kalau aku lihat. Dulu juga mungkin saat bersama jarang sekali berkomunikasi.
bisa jadi ya. Makanya tadi juga ada awal mula tentang diskusi, ada pembicaraan, sepertinya ada yang akan kalian restruktur ulang nih. Kalaupun yang berpasangan, mungkin ada yang harus kalian perbaiki. Komunikasinya kurang kalau aku lihat ya. Dan di sini ada yang butuh teman memang atau butuh siapapun yang bisa kalian percaya untuk konsultasi atau sekedar share. Jadi kalau memang menurut kalian nggak kuat menahan beban itu sendiri, ya cerita ke teman, ke siapapun. Seseorang yang bisa kalian percaya tentunya. Ada gambaran tentang tabur tuai di sini ya, jadi tentang penantian juga. Jadi ketika orang menanam pasti dia menunggu hasilnya. Dan di sini aku lihat ada berkah dari semesta. Seperti doa kamu itu akan terkabulkan. Doa kamu tercapai, ya. Jadi hati-hati kalau kalian menanam sesuatu yang tidak baik maka akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Tapi kalau kalian memang menanamkan hal-hal baik berarti kalian tidak perlu terlalu khawatir ya. Maka saatnya kalian akan menuai kebaikan juga. Ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.